Selamat datang di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata bercampur dengan dunia yang tak kasat mata. Malam ini, aku akan membacakan sebuah kisah yang begitu menyentuh, namun perlahan berubah menjadi misteri yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sebuah kisah tentang cinta, penantian panjang, dan hadiah dari Kampung Bunian. Judulnya 12 tahun menanti anak, hadiah dari Kampung Bunian. Kalau kamu mendengarkan ini di malam hari, siapkan dirimu karena kisah ini akan membawa kamu menembus batas antara dunia manusia dan dunia tak terlihat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena di Langit Hitam, setiap cerita bisa saja lebih nyata dari yang kamu kira. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bahkan dari teras rumah, pepohonan bambu di belakang nyaris tak terlihat. Udara lembab dan dingin menusuk tulang. Ratih menyapu halaman perlahan. Namun sesekali, pandangannya terarah ke arah hutan, seolah menanti sesuatu. Sejak mendengar nama Rama dari Pak Harun, pikirannya tak pernah tenang. Ia seperti mengenal nama itu, meski tak tahu dari mana. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Seolah nama itu telah menunggu disebut sejak lama. Rohmat pun tak kalah gelisah. Setiap malam ia terbangun tanpa sebab, mendengar suara air menetes di luar jendela, padahal tak ada hujan. Suara itu kadang disertai hembusan angin yang membawa bisikan samar, seperti anak kecil yang memanggil namanya dari kejauhan. Malam ketiga setelah mimpi Pak Harun, kejadian itu datang lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, kabut turun sangat tebal, hingga bahkan cahaya lampu pelita di ruang tengah tampak buram. Ratih menggigil dalam tidurnya, bermimpi tentang anak kecil yang berdiri di tepi sungai, memanggilnya dengan suara lembut. "Ibu, ikut aku ya, aku tunggu di belakang hutan." Tiba-tiba Ratih terbangun. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia menatap Rohmat yang masih terlelap, lalu mendengar sesuatu dari luar. Bunyi gamelan halus, seperti dari kejauhan. Pelan, lembut, tapi nyata. Ratih berjalan ke jendela. Dari balik tirai, terlihat cahaya samar di antara pepohonan. Warna kuning keemasan, bergerak perlahan seperti lentera yang diarak ramai-ramai. Jantungnya berdetak cepat. Ia teringat kata Pak Harun. Gerbang mereka kadang terbuka hanya untuk yang dipilih. Tanpa sadar, Ratih membuka pintu rumah. Angin dingin langsung menyapa wajahnya. Ia melangkah keluar mengikuti cahaya itu yang perlahan menembus kabut. Rohmat terbangun mendengar bunyi pintu berderit. Ia menoleh dan mendapati tempat tidur kosong. "Ratih?" panggilnya. Tapi tak ada jawaban. Panik, ia segera mengambil jaket dan senter, lalu menyusul keluar rumah. Di antara kabut, ia melihat bayangan istrinya berjalan jauh ke arah hutan bambu. "Ratih, tunggu!" teriaknya. Tapi Ratih seperti tak mendengar. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, seolah dipandu oleh sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya sendiri. Ketika Rohmat hampir menyusul, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Bahkan jangkrik tak bersuara. Di depan, Ratih berdiri mematung di antara batang bambu. Lalu cahaya itu berubah. Bukan lagi satu tapi banyak. Ratusan titik cahaya kuning melayang di udara, membentuk seperti pintu bercahaya. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan pemandangan yang membuat Rohmat membeku. Di baliknya, tampak desa kecil yang indah, diterangi cahaya lembut. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, suara gamelan dan tawa anak-anak terdengar samar. Udara di sana tampak berkilau, seperti bukan dunia manusia. Ratih berdiri di depan pintu itu, menatap takjub. Matanya berkaca-kaca. Di dalam gerbang, seorang anak kecil berdiri. Anak laki-laki berambut sebahu, mengenakan pakaian putih dan selempang emas tipis di bahu. Wajahnya tenang dan lembut. Ia menyeram. "Bu Ratih," katanya pelan.
Aku Rama. Ratih menutup mulutnya, terisak tanpa tahu kenapa. Ia melangkah maju satu langkah, tapi Rohmat langsung menarik tangannya. "Jangan, Ratih, jangan ke sana," seru Rohmat panik. Tapi anehnya, tubuh Ratih terasa berat dan dingin, seperti bukan lagi miliknya sendiri. Anak itu menatap Rohmat dengan mata teduh. "Bapak, jangan takut. Aku bukan ingin mengambil. Aku ingin memberi." Rohmat terpaku. Ia ingin bicara, tapi suara anak itu seperti menembus pikirannya langsung, lembut dan penuh ketenanan. Sementara itu, kabut di sekelilingnya semakin padat, menutup jalan kembali. Tiba-tiba dari arah lain, terdengar suara lantang memanggil. "Ratih! Rohmat! Jangan menatap lama-lama!" Itu suara Pak Harun. Lelaki tua itu datang sambil membawa dupa menyala, mengibaskannya ke arah kabut. Seketika, cahaya-cahaya di udara bergetar seperti api diterpa angin. "Pergi dulu, belum waktunya kalian masuk ke sana!" teriak Pak Harun lagi. Anak kecil itu menatap mereka sedih. "Baiklah, tapi nanti, kalau waktunya tiba, aku akan kembali. Bu Ratih, tolong rawat bunga yang kutinggalkan di sumur itu. Itu tanda dariku." Seketika, cahaya di sekitar mereka padam. Pintu bercahaya itu memudar, dan semua kembali gelap. Rohmat memeluk Ratih erat. Tubuh Ratih gemetar, napasnya tersengal. Pak Harun menatap mereka dengan wajah tegang. "Gerbang itu terbuka. Tapi kalau kalian melangkah ke dalam, kalian mungkin takkan bisa kembali." Pagi menjelang. Hutan tampak seperti biasa. Tak ada tanda apapun. Namun saat Ratih pergi ke sumur untuk mencuci tangan, matanya menangkap sesuatu di bibir sumur. Sebatang bunga putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kelopaknya bersinar lembut, seolah terbuat dari cahaya. Ratih memegangnya pelan. Anehnya, bunga itu terasa hangat di telapak tangannya. Ia menatap Rohmat yang berdiri di belakangnya. "Mas, ini pasti dari dia." Rohmat hanya terdiam, pandangannya tak lepas dari bunga itu. Entah kenapa, meski semua terlihat indah, hatinya justru diliputi rasa takut. Rasa yang dalam, seperti firasat bahwa hadiah dari dunia lain tak pernah datang tanpa bayaran. Namun di malam berikutnya, Ratih mulai merasakan sesuatu di tubuhnya. Ia muntah-muntah, merasa pusing dan perutnya nyeri. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, sesuatu di dalam rahimnya mulai tumbuh. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah daun bambu di belakang rumah, menebar kilau keemasan di udara yang lembab. Ratih duduk di tepi sumur, menatap bunga putih yang tumbuh tepat di sisi batu sumur. Bunga itu kini merekah sempurna, seolah mekar tanpa musim. Aroma lembutnya menenangkan, tapi juga aneh, seperti wangi dupa dan tanah basah bercampur jadi satu. Sudah 3 hari berturut-turut, Ratih merasa pusing dan mual di pagi hari. Awalnya ia mengira masuk angin, tapi ketika ia duduk dan memegang perutnya, ada sesuatu yang membuatnya tertegun. Denyut halus, seperti detak hidupan kecil di dalam sana. "Mas, aku rasa aku hamil," ucap Ratih pelan, hampir tak percaya ketika Rohmat pulang dari ladang. Rohmat terdiam, pandangannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya air matanya jatuh begitu saja. 12 tahun mereka menanti, 12 tahun berdoa, dan kini kabar itu datang dengan tiba-tiba setelah malam aneh di hutan itu. Rohmat memeluk istrinya erat. "Alhamdulillah, akhirnya doa kita dijawab, Ratih." Tapi di hatinya, ia juga bertanya-tanya, doa siapa yang sebenarnya dijawab? Doa mereka? Atau sesuatu dari balik hutan itu? Hari-hari berlalu, Ratih semakin sehat dan wajahnya bersinar. Warga desa yang tahu kabar kehamilannya ikut bahagia. Namun ada satu hal yang membuat semua orang heran. Kehamilan Ratih berkembang terlalu cepat.
Baru 2 minggu sejak ia merasakan tanda-tanda itu, tapi perutnya sudah tampak membesar seperti kehamilan 2 bulan. Pak Harun yang datang menjenguk menatap Ratih lama. "Anakku, jagalah dirimu baik-baik. Kalau bisa jangan tidur menghadap arah hutan malam-malam. Dan jangan biarkan bunga itu dipetik siapapun." Ratih mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti maksud peringatan itu. Malamnya, Rohmat duduk di teras sambil memandangi bintang. Di belakang rumah, suara bambu bergesekan lembut tertiup angin. Suara itu membuatnya gelisah. Kadang di antara desiran daun, terdengar tawa anak kecil, samar tapi nyata. Ia menoleh ke arah hutan, dan di antara kabut tipis, tampak cahaya biru kecil berkelip pelan. Bukan seperti kunang-kunang, tapi seperti sepasang mata yang memperhatikan dari jauh. Sejak malam itu, gangguan kecil mulai muncul. Pintu rumah sering berderit sendiri, suara langkah kaki kecil terdengar berlari di dapur, padahal tak ada siapa-siapa. Dan anehnya, bunga putih di tepi sumur kini seolah ikut berdenyut, mengembang dan menguncup mengikuti nafas Ratih. Tapi setiap kali Rohmat ingin mencabutnya, bunga itu terasa berat seolah berakar sangat dalam, dan setiap kelopaknya menyala lembut ketika disentuh cahaya lampu. Suatu malam, Ratih terbangun karena mendengar bisikan halus di telinganya. "Terima kasih sudah menjagaku, Ibu." Ratih membuka mata, tapi kamar gelap. Ia menoleh ke arah jendela dan di sana, di balik tirai, tampak bayangan anak kecil berdiri diam, menatapnya sambil tersenyum. Ia bukan hantu, wajahnya terlalu lembut, matanya terlalu teduh. Tapi jelas, ia bukan anak manusia biasa. "Rama," panggil Ratih tanpa sadar. Anak itu tersenyum, lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Besok paginya Ratih menceritakan semuanya pada Rohmat. Tapi Rohmat justru semakin resah. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ratih, aku gak mau kamu sendirian di rumah lagi. Aku takut semua ini bukan keajaiban biasa." Ratih menatapnya lembut. "Mas, jangan takut. Aku gak merasa terancam. Aku malah merasa dia melindungiku." Hari berganti minggu. Perut Ratih membesar dengan cepat. Dalam 1 bulan, ia tampak seperti hamil 6 bulan. Tapi anehnya, ia tidak merasa berat, tidak lelah, tidak nyeri sedikit pun. Malam-malamnya selalu ditemani mimpi yang sama. Rama, sang anak kecil, duduk di tepi sungai dan berkata, "Ibu, tunggu waktunya, aku akan datang di bawah cahaya bulan." Suatu sore, Ratih melihat sesuatu yang membuat bulu kudutnya berdiri. Di sekeliling bunga putih di tepi sumur, muncul lingkaran kecil dari dedaunan yang tertata rapi seperti anyaman. Tak ada angin, tak ada yang membuatnya terbentuk, tapi daun-daun itu menyusun diri sendiri. Ketika ia memanggil Rohmat untuk melihat, lingkaran itu sudah lenyap. Tapi bau wangi yang sama, bau bunga dan dupa, masih tertinggal di udara. Malam harinya, ketika bulan penuh menggantung tinggi, Ratih terbangun lagi. Tapi kali ini bukan karena suara atau mimpi. Perutnya berdenyut kuat. Ia memanggil Rohmat dengan panik. "Mas, rasanya aku mau melahirkan." Rohmat terkejut. "Sekarang? Tapi usia kandunganmu baru 2 bulan. Ratih menggenggam tangannya erat. "Tolong, cepat!" Namun sebelum Rohmat sempat keluar mencari bantuan, cahaya putih menyelimuti kamar mereka. Udara di sekeliling mereka mendadak hangat dan harum. Dari arah jendela, kabut perlahan masuk, berputar di sekitar mereka seperti pusaran halus. Ratih mengisak. Air matanya menetes di pipi. "Mas, aku dengar suaranya. Rama." Rohmat hanya bisa memeluk istrinya. Dalam cahaya yang semakin terang, terdengar suara anak kecil tertawa lembut. Tawa yang selama ini hanya muncul dari hutan. Dan di tengah cahaya itu, tangisan bayi pecah untuk pertama kalinya. Namun yang membuat Rohmat terdiam bukanlah tangisan itu, melainkan cahaya bunga putih di luar rumah yang tiba-tiba padam seketika, seperti lilin yang kehabisan nyala. Di dalam kamar, Ratih memeluk bayi kecil dengan mata berbinar, wajahnya penuh air mata bahagia. Tapi di belakang jendela, dalam kabut tebal, sosok anak kecil berambut panjang berdiri menatap mereka, tersenyum lembut sebelum perlahan memudar, meninggalkan jejak samar seperti cahaya bulan.
Malam itu, hujan turun dengan pelan, seolah ikut menjaga keheningan yang mulai melingkupi rumah Rohmat dan Ratih. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga kenanga yang anehnya semakin kuat setiap jam mendekati tengah malam. Ratih yang sedang mengayun bayunya di ruang tengah menatap jendela yang berembun. Ia merasa seperti ada sosok yang berdiri di luar sana, mengintip dari balik pekarangan. "Mas, kau dengar suara langkah di luar?" tanya Ratih pelan, suaranya bergetar. Rohmat yang sedang memperbaiki pelita minyak menoleh cepat, menatap ke arah pintu. Ia tak mendengar apapun, selain suara hujan. Tapi tatapan Ratih terlalu serius untuk dianggap lelucon. Tanpa berkata apa-apa, Rohmat mengambil senter dan melangkah ke beranda. Cahaya kuning kecil dari senter bergetar di udara lembab. Pohon pisang di samping rumah bergoyang perlahan, dan di ujung halaman, Rohmat melihat sesuatu. Sesosok perempuan berpakaian serba putih berdiri menunduk. Rambutnya panjang terurai hingga menyentuh tanah. Tapi anehnya, ia tak tampak menakutkan. Justru seolah membawa ketenangan aneh. "Siapa kau?" tanya Rohmat perlahan. Sosok itu mengangkat wajahnya, menatap Rohmat dengan mata lembut. "Aku datang untuk melihat anakku," suaranya sayu, nyaris seperti bisikan angin. Rohmat terpaku, bibirnya gemetar, sementara di belakangnya Ratih keluar membawa bayi kecil itu. Saat sosok perempuan itu menatap bayi mereka, Ratih tiba-tiba menangis tanpa tahu alasan. Hatinya merasa tersayat dan hangat di saat bersamaan, seolah memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. "Aku bukan manusia sepertimu. Aku dari kampung yang pernah kalian lewati, kampung yang tak ada di peta manusia. Anak ini lahir karena doamu, Ratih. Tapi darahnya juga sebagian berasal dari kami." Rohmat mematung. Hujan berhenti tiba-tiba. Dunia seperti ikut menahan nafas. Sosok perempuan itu mendekat perlahan, lalu menyentuh kening bayi itu. Seketika, cahaya lembut kekuningan muncul dari tubuh sang bayi, membuat Ratih tersentak. Tapi anehnya, anak itu tidak menangis. Ia malah tersenyum untuk pertama kalinya. "Namanya bukan hanya Aksa," ujar perempuan itu lirih. "Namanya Aksa Wirandana, penjaga dua dunia." Setelah berkata demikian, sosok perempuan itu berbalik. Ia melangkah ke arah hutan di belakang rumah, dan perlahan kabut putih muncul dari tanah, menelannya sepenuhnya. Saat itu juga, Ratih dan Rohmat hanya bisa saling pandang, tidak tahu apakah mereka baru saja mengalami keajaiban atau sebuah peringatan. Sejak malam itu, ada perubahan aneh pada bayi mereka. Aksa tumbuh lebih cepat dari anak biasa. Dalam hitungan bulan, ia sudah bisa berdiri, dan dalam 1 tahun ia berbicara dengan lancar. Namun yang paling mengejutkan, ia sering berbicara dengan seseorang di ruang kosong. "Bunda dari hutan datang lagi, Ayah," katanya suatu malam sambil menunjuk ke arah jendela. Ratih menatap arah yang ditunjuk, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berhembus membawa wangi bunga kenanga yang sama seperti malam itu. Wajah Ratih memucat. Ia tahu aroma itu adalah tanda. Rohmat mencoba bersikap tegar. Ia membawa Aksa ke kiai di kampung sebelah. Sang kiai hanya menatap lama, lalu berkata dengan nada berat, "Anak ini istimewa, tapi bukan seluruhnya manusia. Jagalah dia baik-baik. Jika suatu saat ia memanggil ibunya dari dunia lain, jangan cegah, sebab ia menolak panggilan mereka, bisa kehilangan segalanya." Sejak mendengar itu, Rohmat dan Ratih tak lagi tidur nyenyak. Malam-malam mereka dipenuhi doa dan ketakutan. Namun di sisi lain, setiap kali melihat Aksa tertawa, hati mereka terasa penuh syukur. Mereka tahu anak itu anugerah, meski lahir dari perbatasan dua dunia. Tahun berganti, Aksa kini berusia 5 tahun. Ia sehat, cerdas, dan selalu tersenyum. Tapi ada sesuatu di matanya, kedalaman yang tak wajar bagi anak seusianya.
Kadang ia menatap ke langit malam, lalu berbisik pelan. Bunda dari hutan bilang waktuku tak lama di sini. Rohmat terdiam saat mendengarnya, sementara Ratih memeluk anaknya erat-erat, berusaha menahan air mata yang tak tertahan. Ia tahu dunia mereka mungkin akan berubah lagi, dan kali ini tidak ada jaminan mereka bisa bertemu lagi. Malam berikutnya, mimpi aneh datang kepada Rohmat. Ia melihat kampung penuh cahaya di tengah kabut. Di sana, perempuan putih tadi berdiri sambil menggendong Aksa yang tersenyum padanya. Waktunya hampir tiba, siapkan hati kalian. Rohmat terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dari jendela, ia melihat Aksa berdiri di halaman, menatap ke arah hutan, menunggu sesuatu. Angin dini hari bertiup lembut dari arah hutan, membawa aroma kenanga yang semakin pekat. Pohon-pohon di sekitar rumah Rohmat bergoyang pelan, seperti sedang berbisik dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Malam itu, bulan sabit menggantung pucat di langit dan kabut perlahan merayap dari tanah, melingkupi pekarangan rumah mereka seperti tirai lembut yang menutup dunia nyata dari dunia lain. Rohmat duduk di beranda, matanya tak bisa lepas dari bayangan Aksa yang berdiri di halaman. Anak itu menatap ke arah hutan dengan mata kosong namun tenang, seolah menunggu sesuatu yang sudah dijanjikan sejak lama. Ratih berdiri di belakang pintu, menatap anaknya dengan dada bergetar hebat. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. "Mas, kalau dia benar-benar dipanggil, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ratih dengan suara nyaris tak terdengar. Rohmat menunduk, lalu menjawab pelan. "Kita tidak bisa menahan yang bukan sepenuhnya milik kita, Ratih. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya tanpa izin." Tiba-tiba, angin berhenti. Semua suara lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada desir daun. Hanya keheningan yang menakutkan. Dari balik hutan, muncul cahaya lembut berwarna keemasan, seperti puluhan kunang-kunang besar yang menari di udara. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok perempuan bergaun putih yang dulu pernah datang, ibunda dari dunia bunian. Ratih langsung memeluk Aksa erat-erat, air matanya menetes deras. Perempuan itu berjalan mendekat tanpa menyentuh tanah, langkahnya seperti melayang di udara. "Aksa, waktumu di dunia manusia hampir usai." "Tidak," seru Ratih spontan. "Kau tidak boleh mengambil anakku." Sosok itu menatap Ratih dengan sorot mata penuh iba. "Aku tidak mencuri. Aku hanya menjemput kembali bagian dari dunia kami. Anak ini milik dua alam. Ia tidak bisa hidup lama di dunia manusia tanpa kehilangan jiwanya." Rohmat melangkah maju, berdiri di antara perempuan itu dan anaknya. "Kalau begitu, biarkan kami ikut bersamanya. Kami sudah menunggu 12 tahun untuk memiliki dia. Jangan ambil semuanya begitu saja." Perempuan itu diam lama, lalu menghela napas panjang. "Dunia kami tidak bisa dihuni manusia biasa, tapi ada cara agar kalian tetap terhubung." Ia mengangkat tangannya dan tiba-tiba angin berputar di sekeliling mereka. Suara aneh seperti lantunan doa tua bergema dari hutan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus, dan di tengah halaman muncul cahaya berbentuk lingkaran besar, pintu di antara dua dunia. Aksa menatap ayah dan ibunya bergantian. Matanya berkaca-kaca, namun senyumnya menenangkan. "Jangan sedih, Bunda. Ayah, aku akan selalu melihat kalian dari sana." Ratih menunduk, memeluk anak itu sekuat tenaga. Ia bisa merasakan tubuh kecil itu perlahan mulai kehilangan kehangatan. "Aksa, jangan pergi, Nak. Jangan pergi." Rohmat menggenggam tangan istrinya, menatap anaknya dalam diam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kalau memang itu takdirmu, pergilah, Nak. Tapi ingat, rumahmu selalu di sini." Perempuan bunian itu mendekat dan menatap Rohmat dengan penuh penghargaan. "Kau manusia yang berhati murni, Rohmat. Karena itu, kami memberimu sesuatu yang tak bisa hilang." Ia kemudian menyentuh dada Rohmat dan Ratih.
seketika hangat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Setiap kali bunga kenanga mekar di halamanmu, itu tandanya anakmu datang mengunjungimu. Aksa memegang tangan orang tuanya untuk terakhir kalinya. Tubuh kecilnya bersinar lembut, lalu cahaya itu memudar masuk ke lingkaran emas di tanah. Bersamaan dengan itu, pintu cahaya menutup perlahan, dan dunia kembali sunyi. Ratih jatuh berlutut sambil menangis. Rohmat memeluknya tanpa suara, hanya wangi kenanga yang tersisa memenuhi udara malam itu. Hari-hari setelah kepergian Aksa terasa kosong. Rumah itu menjadi sepi, namun setiap kali malam tiba dan angin membawa aroma kenanga, Ratih tahu anaknya datang. Kadang ia mendengar suara tawa kecil di halaman atau melihat bayangan mungil berlari di bawah sinar bulan. Dan meski hanya sesaat, itu cukup membuat hatinya tenang. Tahun-tahun berlalu, rambut Rohmat memutih dan Ratih semakin rentah. Tapi halaman rumah mereka selalu penuh bunga kenanga yang bermekaran tanpa henti. Orang-orang kampung sering bertanya, mengapa bunga itu bisa tumbuh meski tak pernah ditanam? Rohmat hanya tersenyum dan menjawab, "Itu hadiah dari anakku." Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna, Rohmat bermimpi. Ia berjalan di hutan yang terang oleh cahaya emas. Di ujung jalan, ia melihat Aksa. Kini telah tumbuh dewasa, mengenakan pakaian putih bercahaya. "Ayah," suaranya lembut seperti dulu. "Sekarang waktunya ayah dan ibu ikut pulang." Rohmat terbangun dengan perasaan damai. Ia menatap Ratih yang tidur di sampingnya dan tersenyum. Malam itu, keduanya pergi dalam tidur. Tangan mereka saling menggenggam erat. Saat warga menemukan mereka esok pagi, wajah mereka tampak tenang seolah sedang bermimpi indah. Dan entah kebetulan atau tidak, malam itu aroma kenanga di sekitar rumah terasa sangat kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah taman, bunga-bunga itu mekar serentak, membentuk lingkaran persempurna, seperti pintu yang terbuka menuju dunia lain. Penutup. Mereka bilang, cinta orang tua menembus batas dunia, bahkan sampai ke alam yang tak bisa dilihat mata. Rohmat dan Ratih sudah menanti 12 tahun untuk memiliki seorang anak, dan meski akhirnya mereka kehilangan, cinta itu tak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah ke tempat yang lebih indah, di antara cahaya dan kabut.